Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kunti Suraya Husniati. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan mempelajari materi iman kepada Allah. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Setelah mengikuti pembelajaran dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, maka anak-anakku diharapkan mampu menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anakku mampu mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Anak-anakku yang hebat, coba sekarang kalian renungkan. Pernahkah kalian merasa dekat dengan Allah sehingga perasaan kalian merasa begitu tenang? Dan pernahkah kalian merasa jauh dari Allah sehingga jiwa kalian terasa hampa? Anak-anakku yang hebat, apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Iman secara bahasa berarti percaya. Lalu, apakah cukup percaya itu hanya diyakini dalam hati saja? Apakah cukup percaya itu hanya diucapkan saja? Jawabannya, tidak cukup anak-anakku. Percaya tidak cukup hanya diyakini dan diucapkan saja. Ketika kita percaya kepada Allah, maka selain kita yakin dalam hati bahwa Allah itu ada dan satu, kita juga harus mengucapkan syahadat. Dan harus kita buktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu contohnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, makna dari iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Sehingga unsur iman itu ada 3 unsur. Anak-anakku yang hebat, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Kita beriman kepada Allah karena 1. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah, mengapa kita beriman kepada Allah yang kedua? Karena iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup akan tentram jika dilandasi dengan iman. Kemudian alasan yang ketiga, iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Anak-anakku yang hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna, yang berarti nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai firman-Nya. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhidun fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Anak-anakku semua, pembelajaran kita kali ini akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan Allah sangat luas tanpa batas. Dan sebaliknya, pengetahuan manusia sangat terbatas. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Alim antara lain membaca, meneliti, menggali ilmu-ilmu Allah, juga merenungi ciptaannya. Anak-anakku yang hebat, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Semua ciptaan Allah tidak ada yang salah dalam penciptaannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Anak-anakku yang hebat, mari kita lihat. Ada gambar apa saja di sini? Ada gambar pohon, ada gambar mata. Lalu, apa kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Khabir? Coba sekarang kita renungkan. Siapakah yang tahu? Ada berapa daun yang ada pada pohon itu? Jawabannya pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapapun pohon yang ada di alam semesta ini, Allah pasti tahu berapa jumlah daunnya. Dan Allah menciptakan semuanya dengan cermat dan seimbang. Kemudian pertanyaan yang kedua. Siapakah yang tahu? Berapa kali kedipkah mata kita dalam 1 menit? Jawabannya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kedip mata kita sendiri, kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena kedip itu adalah gerakan refleks. Sehingga ketika kita mau menghitungnya, maka menjadi tidak refleks lagi dan tidak bisa dihitung. Nah, anak-anakku semua, kedip mata antara manusia satu dengan yang lainnya tidak bisa bersama-sama. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Khabir. Semua yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan begitu cermat dan seimbang. Anak-anakku semua, perilaku yang dapat diwujudkan sebagai implementasi dari Asmaul Husna Al-Khabir adalah kita harus selalu waspada dan cermat dalam melaksanakan segala kegiatan. Asmaul Husna Al-Khabir. Allah Maha Waspada. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan alam semesta dengan cermat dan waspada. Mari kita lakukan segala aktivitas dengan cermat dan waspada. Orang yang cermat akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anak-anakku yang hebat, Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas adalah Al-Basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun kecil dan lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta dapat dipantau. Penglihatan Allah
tidak terbatas. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Anak-anakku yang hebat, betapa lemah penglihatan manusia. Coba sekarang kita lihat. Di sini gambar pensil yang terlihat seperti patah, padahal kenyataannya tidak patah. Kemudian ketika melihat dengan jarak jauh, manusia membutuhkan alat bantu, kacamata, teleskop, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa penglihatan manusia sangat terbatas, sehingga memerlukan alat bantu agar mata dapat melihat benda yang berada di tempat jauh. Anak-anakku semua, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Basir antara lain senantiasa melihat hal-hal yang baik, cermat dalam memandang berbagai persoalan, dan introspeksi diri. Anak-anakku yang hebat, Asmaul Husna yang keempat yang akan kita bahas adalah As-Sami'. Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Sedangkan manusia sangat terbatas pendengarannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Anak-anakku yang hebat, betapa lemah pendengaran manusia. Coba sekarang kita pikirkan, betapa lemah pendengaran manusia, sehingga manusia membutuhkan alat bantu agar suara dapat terdengar oleh telinga. Hal ini menunjukkan bahwa pendengaran manusia sangat terbatas. Anak-anakku semua, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna As-Sami' antara lain, berusaha untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik dan selektif terhadap informasi yang masuk pendengaran kita. Anak-anakku yang hebat, apa saja hikmah beriman kepada Allah itu? Hikmah beriman kepada Allah antara lain: 1. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 51.
Hikmah yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan hikmah yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Dan yang keempat, akan ditinggikan derajatnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Anak-anakku yang hebat, usai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.